Sudah hening belum? Lihat orang yang sudah hening telinganya. Apa saja yang dia dengar indah. Dia bisa mengubah semua kata-kata buruk pun menjadi sarana bagi dia untuk mempercantik dirinya. Lihat orang-orang yang sudah hening lisannya. Tidak ada lagi umpatan yang datang dari mulutnya. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Tidak ada lagi penghakiman, justifikasi. Dia ketika sholat cuma baca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghukum. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghakimi. Hanya Engkau yang berhak menilai. Semua diserahkan pada Allah. Apa haknya saya untuk menilai? Biasanya suka ada yang namanya kegenitan spiritual. Baru belajar sedikit kan biasanya genit ya. Ini salah, ini neraka, ini surga. Kayak dia aja yang punya kapling surga dan neraka. Biasanya kan suka begitu. Ya kita yang ada di sini. Itu namanya kegenitan spiritual. Makanya belajar spiritual tuh disitulah harus pakai pembimbing. Supaya saat genik itu kan ada yang nyubit. Karena kadang-kadang ya kalau di dimensi spiritual, belajar spiritual itu nggak boleh ada kegenitan. Seperti Nabi Musa kan gagal belajar dengan Nabi Khidir. Itu diabadikan di Quran surat Al-Kahfi. Kalau baca Al-Kahfi dari ayat 67 ke atas itu cerita tentang Musa. Waktu mau berguru pada Nabi Khidir. Mursidnya Musa itu Khidir. Kan pertama kan Musa diminta janji oleh Nabi Khidir. Oke Musa, ini bahasa saya ya, rangkuman intisari dari situ. Oke Musa, boleh kamu jadi muridku, tapi ingat, kamu tidak akan bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum mengalaminya. Tapi dasar Musa juga murid yang kencang ya, pengen belajar. Apa kata Musa? Oke Khidir, terimalah aku sebagai muridmu. Insya Allah kau akan dapati aku orang yang sabar. Bener nih Musa, bener. Apa jadinya? Saat lewat jalan, ada anak kecil dibunuh. Saat lewat jalan, ya, ada perahu dilobangi. Saat lewat jalan, ada dinding miring didirikan. Apa kata Musa? Semua pekerjaan Khidir itu diomelin sama Musa. Semua pekerjaan Khidir itu dikomentarin sama Musa. Apa kata Khidir? Nah loh Musa, saya sudah bilang sama kamu, kamu tidak akan bisa sabar belajar denganku. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu? Apa jadinya? Berilah kesempatan sekali lagi Khidir. Diberi kesempatan gak sabar lagi. Akhirnya udah kita berpisah saja. Nah itulah dimensi spiritual. Belajar ilmu spiritual, ilmu sejati, itu kuncinya cuma satu. Sami'na wa ata'na. Apa yang diajarkan guru ikut. Karena guru pasti mengajarkan sesuatu yang sudah dialami. Bukan teori-teori yang masih ada, yang abstrak. Bukan teori-teori abstrak. Yang diajarkan pasti yang sudah dialami. Makanya dalam peribahasanya orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan dikatakan guru membukakan pintu. Para murid masuk ke dalam pintu. Guru itu tugasnya membukakan pintu. Silakan para murid masuk sendiri ke dalam pintu itu. Karena apa? Pengalaman spiritual tidak bisa diwakilkan. Harus dialami sendiri-sendiri. Kembali lagi kepada Quran surat Al-Waqi'ah. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku bersamamu. Tapi kebanyakan kamu tidak dapat melihat. Itu saat-saat yang sangat penting. Dan akan dialami oleh semua orang. Kematian sebuah kepastian. Justru kehidupan itu tidak pasti. Justru heran ya. Lebih banyak orang menyiapkan untuk hidup. Daripada menyiapkan untuk mati. Uang yang punya kita. Yang punya kita itu yang sudah dibagikan.
Dengan ikhlas membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Yang ada di rekening kita, deposito kita itu misteri. Belum tentu jadi uang kita. Kebalik-balik gak? Kebalik-balik ya. Makanya banyak orang yang sibuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Bukan mempersiapkan untuk menuju yang akan dia tuju. Baik, kita lihat. Di dalam Quran banyak sekali teriakan-teriakan orang yang meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Tapi apa jawaban Allah? Diabadikan di Quran surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absyar. Fa innaha la ta'mal absyar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, yang buta bukan matamu yang itu. Bukan matamu yang itu. Tapi yang buta adalah mata kesadaran. Yang buta adalah mata jiwamu, mata kalbumu. Itu sebabnya kalau cerita tentang kolbu, kadang-kadang banyak yang aneh. Kolbu disamaratakan dengan hati. Hati itu bahasa Arabnya kibdah, qobid. Kolbu ya kolbu. Kolbu sendiri sudah diberi definisi oleh Allah. Kolbul mu'min baitullah. Kolbu itu adalah rumahnya Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Itu sebabnya kita harus melakukan perjalanan ke dalam rumahnya Tuhan. Perjalanan ke rumah Allah dibagi dua. Satu perjalanan syariat, pergi ke Ka'bah. Itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan ke dalam. Nah, banyak yang melakukan perjalanan keluar tapi tidak sukses melakukan perjalanan ke dalam. Perjalanan keluar saja sudah banyak hambatannya. Dibatasi kuota, dibatasi oleh fisik yang tidak, dibatasi oleh waktu. Daftar tahun ini baru pergi. Itu perjalanan yang bersifat fisik saja. Yang bersifat syariat itu saja begitu banyak hambatannya. Apalagi perjalanan yang bersifat spiritual ke dalam. Itu sebabnya di Quran surat Ali Imran Allah berfirman, Inna awala baitin wudi alinnas lalladhi bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakah al-Mubarakah. Para leluhur kita yang sudah mencapai kebijaksanaan menyebut Bakah al-Mubarakah juga ada dua. Satu yang bersifat simbolik, yang bersifat syar'i. Yang kedua yang bersifat hakiki. Yang bersifat hakiki ada dalam diri kita. Tempat yang diberkahi. Makanya ayat berikutnya, fihi ayatum bayyinah. Di dalamnya ada tanda-tanda Allah yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di dalamnya juga ada level Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke dalamnya amanlah dia. Walillahi ala hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya setiap manusia. Ini setiap manusia. Berarti siapa saja yang mengaku dirinya manusia wajib melakukan perjalanan ke situ. Manis tatoa ilahi sabila. Bagi mereka yang tahu sabilnya. Sabil itu jalannya. Makanya dalam Quran ada dua kata. Ada torik, ada sabil. Kalau torik itu adalah jalan kecil. Kalau sabil itu jalan besar. Jalan besar dalam tradisi Islam disebutnya syirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Sedangkan torik itu torikot, itu jalan kecil. Makanya ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wa allawistaqamu ala torikot la asqainahum ma'an godaku. Barang siapa yang teguh pendirian dalam sebuah jalan, maka dia akan meminum hikmah. Saya sudah katakan di awal tadi, agama itu jalan. Gak usah bingung dengan jalan orang lain. Tekun saja di jalanmu sendiri-sendiri. Makanya leluhur kita mengumpamakan perjalanan kita itu seperti nasi tumpeng. Tahu nasi tumpeng?
Nasi tumpeng itu kayak kerucut. Di bawahnya luas. Tapi kalau saya bikin garis di setiap selubung kerucut, garis itu akan bertemu di puncaknya. Itu yang disebut dengan garis pertemuan dari semua jalan. Di titik itu ada titik temu. Begitu mencapai titik temu, oh ternyata tujuan kita sama toh ke sini. Begitu sampai di jalan yang sama, begitu sampai di titik yang sama, kita bisa berpelukan. Oh ternyata. Disitulah toleransi akan muncul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ persatuan menyatu. Itu sebabnya. Cuman satu. Kalau bangsa ini, NKRI ini, ingin tetap utuh. Semua masing-masing tekun di jalan spiritualnya masing-masing tanpa harus saling usil dan menyalahkan. Makanya di Quran pun dikatakan wa allawistaqamu ala tariqan la asqainahum ma'an godaku. Barang siapa yang teguh pendirian di sebuah jalan, pasti dia akan sampai pada titik yang dia tuju. Nah, kebiasaan usil pada orang lain barangkali perlahan dikurangi. Itulah akan munculnya bibit-bibit toleransi. Makanya lihat orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Mereka mengatakan Pancasila adalah puncak kecerdasan beragama para leluhur kita dari semua jalan. Pancasila adalah titik tengah yang paling adil. Karena lewat Pancasila kemudian disatukan semua perbedaan. Kita bisa saling menghargai perbedaan. Kita bisa saling memahami keberagaman. Diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lambangnya burung Garuda. Keren banget. Benderanya merah putih. Merah putih itu teman kita. Waktu di rahim ibu kita, yang nemenin kita kan merah putih. Makanya di tradisi kita, tradisi leluhur kita ada ilmu namanya papat kalima pancer. Siapa yang papat? Yang papat satu, ketuban. Dua, ari-ari. Tali yang menghubungkan antara plasenta ibu dengan pusarnya kita. Plasenta adalah tempat pertemuan antara aliran darah ibu dengan aliran darah kita. Makanya kenapa di Quran, kenapa di dalam hadis, ibu itu kok sepertinya diutamakan. Karena kalau kita tahu, dari 100 juta sel yang berebut ingin mencapai rahim ibu kita, yang diizinkan cuma satu. Itulah yang jadi Bapak Ibu. Ini pernah berebut kita tuh, mengalahkan 100 juta kurang satu. Dan kita sampai di rahim ibu. Sesampai di rahim ibu bertemu dengan satu sel dari ibu. Lalu tumbuhlah dari 2 sel, terjadi proses pembelahan sel, sampai kurang lebih 50 triliun sel. Kalau kita hitung berapa sel yang dari ibu. Sel dari ibu berarti 50 triliun kurang 1 dari ayah. Karena selama di rahim ibu, kan yang ngasih makanan ibu. Darah yang mengalir ke tubuh kita, darahnya ibu. Makanan yang mengalir ke tubuh kita, makanan yang dimakan oleh ibu. Mulutnya ibu adalah mulutnya kita. Tapi hati-hati, kesedihan ibu juga mengalir. Kebahagiaan ibu juga mengalir. Jadi jangan salahkan anak ketika dia lahir kemudian jadi anak-anak yang mohon maaf barangkali sulit dikendalikan. Kita salahkan, wah anak nakal. Padahal sebetulnya kalau kita sadar, bukankah anak kita warisan dari kita sendiri? Jangan-jangan waktu kita sedang mengandung itu anak, di sininya stres, tidak bisa menerima perbedaan. Betul? Sering menolak kenyataan hidup. Semua hal yang menyakitkan diizinkan masuk ke dalam pikiran kita, itu masuk ke dalam pikiran anak kita. Makanya jangan heran saat bayi lahir, berbeda wataknya di umur yang sama. Coba analisa 10 bayi yang lahir di sekolah kita saja di PAUD. Kan sama tuh anaknya umurnya 4-5 tahun. Tapi karakternya beda. Tergantung proses pewarisan yang terjadi saat itu. Makanan apa yang dimasukkan? Kondisi fisik, kondisi mental apa yang dimasukkan? Itu kemudian masuk di alam bawah sadarnya anak-anak kita. Subhanallah. Makanya kalau mau menghasilkan keturunan kan ada
tata keramanya, ada tata caranya. Gimana caranya supaya anak keturunan kita itu anak-anak yang bermutu ruhnya, bermutu kualitas jiwanya. Tetapi apapun yang sudah terlahir sekarang jadi anak kita, terimalah semuanya. Jangan dibeda-bedakan karena semua adalah anak-anak kita. Lewat anak-anak yang tidak sabar kita diajarkan sabar. Lewat anak-anak yang sabar kita diajarkan bersyukur. Kalau kita menerima semuanya sempurna. Kesempurnaan bukan terletak pada semua anak kita jadi hebat dan pintar semua. Justru kesempurnaan terletak pada kemampuan kita menerima semua karakter anak kita dengan cara yang sama. Disitulah kedamaian. Banyak yang tidak tahu kunci kedamaian. Kalau dikiranya kedamaian tuh kalau kita bisa mencapai yang kita ingin. Bukan. Kedamaian justru saat kita bisa menerima semua kenyataan yang ada apa adanya. Jadi kembali lagi pada Quran surat Al-Waqiah tadi. Ketika mati nanti, pilihan ada pada diri kita. Mau termasuk yang melihat atau tidak melihat. Kalau ingin termasuk yang melihat, ya tentu saja tidak bisa membiarkan kehidupan begitu saja. Kita harus melakukan proses pencarian. Makanya siapa yang mencari, pasti akan mendapat. Dan siapa yang membuka pintu, pasti pintu akan terbuka. Makanya di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Lalu Allah berfirman, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa denganku, kata Allah, pasti saat itu akan tiba. Dimensi perjumpaan bagi setiap orang tentu saja beragam. Dimensi pengenalan Allah pada setiap orang tentu saja beragam. Jadi jangan kemudian membayangkan proses perjumpaan itu adalah di sebuah titik yang sama. Karena perjalanan spiritual kita sangat berbeda. Itu sebabnya biarkan saja semua berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Makanya jangan usil. Cara Allah mengenalkan dirinya pada setiap orang dengan cara yang sesuai dengan kadar masing-masing orang. Itulah hebatnya Allah. Dan Allah tidak pernah memaksa. Kenali aku, lalu datang ya di dimensi yang berbeda dengan tingkat berpikir dan tingkat spiritual kita. Tidak. Disitulah. Makanya banyak yang kemudian tidak mengerti belajar tentang spiritual. Lalu dianggapnya kalau sudah sampai di sebuah titik tertentu sudah sampai. Lalu mulai menjustifikasi orang lain. Dikiranya orang lain belum sampai. Jalan menuju Allah itu memang sangat banyak. Tetapi Nabi Muhammad sudah ngasih satu jalan di dalam Quran. Kemudian Allah berfirman, Innama a'idukum biwahidin antakumulillah. Sesungguhnya ilmu Allah kepada para rasul cuma satu, biwahidin. Apa itu? Antakumulillah. Cara untuk mencapai Allah. Cuma satu. Lalu dikuatkan lagi di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang sempurna. Tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara mencapai Allah. Wal yaumal akhir, hari ini kita dapat ilmu itu. Di hari kemudian wa zakarallaha katsir, baru ingat Allah banyak-banyak. Makanya di Quran surat Al-Baqarah lalu Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum aba'akum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Jadi mengingat Allah bagi yang sudah tahu semudah mengingat Bapa kita tanpa harus menyebutnya. Kalau kita sudah mengenalnya, pasti kita akan bisa mengingatnya. Itulah barangkali kuliah kita yang sangat sederhana ini. Semoga bisa membuka pikiran kita untuk melakukan proses pencarian. Menjadi inspirasi yang bisa memotivasi kita untuk tidak berhenti. Karena hidup adalah hadiah dari Allah untuk mengenali Allah. Hidup bukan untuk kita. Hidup adalah untuk Allah. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.